Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kami akan mendemokan tentang final project grafika komputer, yaitu tentang drone simulator. Dan kelompok kami itu ada Shaina, terus Yulia, dan saya sendiri Muhammad Afid Rahman. Lanjut. Aku udah sih. Masuk ke bagian deskripsi sistemnya. Jadi, aplikasi yang kami buat itu adalah sebuah drone simulator, di mana nanti ada navigasi dari drone-nya, di mana kita bisa mengontrol, seperti mengontrol drone yang kami buat itu, dan bisa melihat pemandangan dari objek sekitar. Nah, kamera yang kami gunakan itu menyesuaikan dengan first view person pengguna. Kemudian, untuk menggerakkan drone-nya itu sendiri, dapat menggunakan interaksi dari user. Selanjutnya untuk interaksi user, pada final project kali ini kita menggunakan input dengan gerakan berupa keyboard, tombol W dan X untuk membelok, untuk memundurkan objek. Dan selanjutnya keyboard R dan F untuk menaik turun sekitar, dan panah ke kanan dan ke kiri untuk memiringkan drone. Ya, untuk objek penyusun itu pertama ada navigator drone, yaitu nanti kayak kita bakal tahu apa yang sedang dilakukan oleh drone itu, kayak geser ke kanan, geser ke kiri, atas, bawah. Dan yang kedua itu ada objek lingkungan sekitar. Nah, ini adalah objek 3D yang bakal kita load untuk tampilan pada aplikasi kita ini. Dan yang terakhir ada background, yaitu nanti tampilan image yang buat sebagai background untuk drone-nya itu sendiri. Untuk teknologi grafika dan interaksinya, kami gunakan ada 3 yang utama, WebGL, 3JS, dan VS Code. Nah, untuk yang WebGL dan 3JS-nya untuk membantu membuat project grafika komputer itu sendiri, sedangkan VS Code itu sebagai text editor yang digunakan untuk membantu kami dalam mengcoding project kali ini. Nah, selain itu harus juga menginstal seperti XM atau Node.js sebagai web server agar dapat menjalankan project yang sudah di-code tadi di VS Code. Sekarang untuk menunjukkan sekitar bagaimana tampilannya, nanti tampilannya akan seperti ini, jalankan di localhost. Di sini kebetulan saya menggunakan XM. Jadi nanti tampilannya adalah seperti kita berada dalam drone, ada navigasinya, navigator drone-nya, ini koordinat posisi kamera atau drone kita saat ini sekarang, dan ada animasi pergerakan, serta ada objek-objek statis di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan source code-nya terlebih dahulu. Jadi di project kali ini, pindah ke VS Code-nya, untuk di folder drone simulatornya sendiri, itu ada beberapa komponen, yaitu folder objects yang berisi objek-objek kita yang akan ditampilkan nanti, formatnya dalam GLTF atau GLB. Untuk sound ini untuk musik yang akan diputar pada saat nanti ditampilkan. Kemudian ada GLTF loader dan 3JS ini adalah file seperti library yang dipanggil digunakan dalam pada saat kita mengcoding di HTML, indeks HTML sendiri. Sedang untuk style CSS ini berguna untuk memberikan desain atau tampilan agar font atau objek yang tampil sesuai yang kita inginkan. Oke, untuk yang indeks HTML, di sini kami ada manggil dulu untuk yang nav itu, navigator buat tampilan pada drone tadi yang atas bawah dan kanan kiri, dan itu juga bersama dengan navigator 2. Terus yang drone itu sebagai gambar yang tadi kita lihat sebagai drone tampil di atas kita. Terus kemudian kita menggunakan musik, jadi langsung input audio yang udah disediakan oleh library JavaScript dan 3JS. Terus kita hanya menggunakan render scene dengan kamera dengan kanvas. Kemudian pada kamera kami menggunakan perspektif kamera. Jadi nanti di situ langsung di setting kita ingin menunjuk ke mana, kayak kita menggunakan fungsi look at dan kita setting posisi awal dari kamera itu di mana. Oke, lanjut bawahnya.
Nah, di situ kami pertama menyediakan ngeset untuk ground plan-nya. Jadi di sini ground plan-nya bakal diciptakan 100 kali 100. Nah, terus di bawahnya itu ada untuk load background. Jadi nanti uh, kita memiliki background yaitu nanti dari objek file gambar. Dan di sini juga kita sediakan lighting untuk pencahayaan dari objek-objek kita sendiri. Serta ada juga fog di situ untuk menampilkan adanya seperti fog gitulah. Lanjut. Selanjutnya untuk loadernya, jadi pada objek-objek yang kita masukkan di sini, kita harus memasukkannya dengan loader load dengan memanggil sebuah fungsi dan memasukkan objek dari file objek kita. Di sini ada beberapa objek yang kita masukkan. Selanjutnya kita membuat variabel mesh yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita juga membuat fungsi loader untuk meloader image yang kita masukkan nanti. Di sini kita membuat beberapa loader. Yang pertama loader biasa untuk mengetahui posisi X, Y, Z dan scale secara keseluruhan bagian X, Y, Z-nya. Selanjutnya loader kedua ini untuk mengetahui posisi X, Y, Z dan melakukan rotasi dan juga scale. Dan loader 3 ini loader yang lengkap dengan posisi X, Y, Z dengan merotasi X, Y, Z dan melakukan scale setiap bagian X, Y, dan Z-nya. Ya, untuk tambahan, ketika kita ingin nge-load dari objek, kan kadang tidak sesuai ukurannya. Nah, itu kita juga bisa menggunakan scale-nya. Kadang juga arah dari gedung atau dari objek itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita perlu untuk menggesernya, merotasinya. Makanya nanti di situ ada 3 handle buat nge-load. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya ini kita memanggil fungsi dengan memasukkan dari gambar yang kita masukkan tadi dengan mengatur per bagian objeknya. Jadi tiap posisi kita atur bagiannya, posisi X, Y, Z, dan skalanya dengan menggunakan fungsi loader yang kita gunakan. Selanjutnya ini fungsi route digunakan untuk membuat jalan. Di sini kita menggunakan fungsi yang mirip dengan fungsi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan posisi X, Y, Z, dan menggunakan rotation dan juga scale untuk mengubah skala dari root-nya sendiri dan mengubah ukuran dari root-nya. Dan kita memanggil bagian-bagian root-nya dengan posisi dan scale yang sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya untuk fungsi ground, sama seperti fungsi root, ini digunakan untuk membuat ground bagian dasar pada setiap kompleks pada objek-objek kita nanti. Dan ini Ya, kita mengelola. Ya. pada objek kita itu kita sediakan 25 komplek, nanti bakal kelihatan kalau ketika kita lihat dari atas. Jadi untuk setiap kompleknya bakal memiliki objek-objek yang udah terload di setiap kompleknya. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada untuk car animation, di mana tadi kan sempat terlihat bahwa mobil-mobil yang terlihat bisa bergerak sendiri. Nah, di sini itu untuk function handle-nya, itu kami pisahkan, jadi tidak memanggil fungsi utama, agar nanti lebih mudah di-handle pada saat di bagian rendering, agar setiap car bisa lebih fleksibel dalam pergerakannya. Jadi di sini itu sama, ini sebenarnya seperti handle load, hanya saja dispesifikkan untuk setiap car-nya. Nah, yang membedakan itu adalah di bagian pada saat kita di rendernya. Di bagian seperti ini. Jadi untuk memastikan jika mesh-nya ini ada, maka kita cek apakah jika posisinya dia itu misalkan sudah melebihi plane-nya kita, maka akan kita rotate mobilnya itu agar dapat berputar, dan di sini rotate-nya itu sebanyak math.py ini berarti berputar sebanyak 180 derajat. Kemudian di sini ada seperti variabel boolean yang memastikan bahwa dia itu sedang berjalan maju atau mundur. Nah, maju dan mundur itu menentukan agar pada saat kita menganimasikan, itu dia ditambahkan atau dikurangkan. Karena kan kita pada saat maju berarti kita semakin menjauhi kamera. Nah, itu berarti posisinya itu Z-nya semakin berkurang. Nah, sedangkan pada saat kita mendekati kamera, maka Z-nya akan semakin bertambah. Seperti itu. Itu dilakukan untuk setiap car, menyesuaikan dengan posisinya mereka masing-masing. Bila bergeraknya horizontal atau sepanjang sumbu X-nya, maka di sini yang diubah posisinya adalah bagian posisi X-nya. Bagian posisi X-nya yang ditambahkan atau dikurangkan. Seperti itu.
Kemudian kembali ke yang tadi. Oh ya, untuk menambahkan saja, di bagian yang ini tuh untuk rotasi madet pi per 2 ini adalah karena tadi madet pi kan 180 derajat. Berarti kalau per 2 itu 90 derajat. Jadi agar yang misalkan tadi horizontal bisa berubah menjadi vertikal. Seperti itu. Lanjut ke bagian ini handle untuk setiap objeknya. Jadi dipanggil satu-satu menyesuaikan. Ini seperti yang tadi Afif bilang, di sini kami ada 25 kompleks, yaitu kompleks 1, 2, 3, 4, 5, dan ABCDE. Jadi total ada 25 kompleks. Di mana setiap kompleks memiliki objek masing-masing yang disesuaikan. Kemudian setelah memanggil dan melihat setiap objeknya, di sini mulai diadakan render dan untuk user interaktif, user interaktif. Ya, untuk user interaktif di sini kami seperti yang tadi Yulia sudah jelaskan, kita menggunakan AWSD dengan RF serta arrow. Di situ sudah di komen yaitu berbagai case yang udah di-handle, misalkan ke kiri, ke kanan, atas bawah, far, near. Terus ada case, itu untuk yang case move, terus ada yang case yaw, yaitu kami menggunakan rotation, dan case pitch, yaitu geser ke atas bawah ya, pitch atas bawah, terus yaw itu kanan kiri kalau salah. Ya, itu udah di-handle menggunakan rotation untuk pada case tersebut. Ya, menambahkan untuk di bagian yang AWSD dan FR ini ditambahkan ada pemanggilan dokumen get element by ID. Ini maksudnya untuk mengganti pada saat kita lagi menjalankan atau misalkan kita majukan kamera, maka nanti akan muncul navigasinya bahwa posisi panah drone kita itu adalah sekarang bergerak maju mundur. Jadi di sini adalah mereplace dari gambar drone yang akan ditampilkan. Kemudian untuk di sini get element by ID post X, post Y, dan post Z ini untuk mengupdate posisi kamera setiap kali ada pergerakan. Jadi dia selalu kita setiap kali bergerak, maka posisi drone kita atau kamera itu akan selalu terupdate. Oke. Ini seperti yang car animation tadi. Dan yang terakhir ini untuk selanjutnya untuk background-nya kita menggunakan fungsi untuk mengfitkan background-nya. Ya, untuk yang style CSS, Siena? Untuk style CSS-nya ini, di sini itu kami menggunakan untuk beberapa misalkan image, di sini agak posisinya tuh bisa kita set, the bottom itu berarti jarak dari bawah berapa, left berarti jarak dari kiri berapa. Untuk nav 2 ini berarti untuk ID-nya, jadi sama, jadi kita set position sama jarak dari mananya. Seperti itu. Jadi CSS-nya digunakan hanya untuk menampilkan agar posisi-posisi HTML-nya nanti sudah kita inginkan, tidak saling tindih. Okay. Jadi kita lanjut ke bagian langsung demo menjalankan aplikasi. Jadi semisal jadi di sini kita lihat ada berbagai komplek, mungkin bisa dijelaskan sini komplek-kompleknya. Jadi ketika kita menekan satu keyboard atau interaktif, maka akan langsung muncul musiknya dan kita dapat bergerak. Ini menekan tombol W, maka ini akan nyala. Kita maju, kita mundur, kita geser kanan, geser kiri. Jika kita ingin naik, nah seperti ini. Maka posisi drone juga akan selalu terupdate. Kita bisa melihat ke bawah, maju, naik, misalkan mau turun. Nah, itu juga bisa dilihat untuk cursor row-nya berganti itu. Jika kita atas bawah, itu juga ganti. Ya, untuk objeknya emang kami sengaja menggunakan low poly biar agak seru aja sih lihatnya. Ya. Mungkin dilihatkan seluruh kompleknya, Sen. Ya, jadi ini jika tidak dari kejauhan,
maka terlihat bahwa ada 25 kompleks, di mana di sini adalah kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 kali 5 berarti ada 25 kompleks total dari project yang kami buat. Ya. Ini menggerakkan kamera atas, kan melihat atas dan bawah. Ini kita majukan kamera, memundurkan kamera, menurunkan drone untuk kamera, mundur, geser. Ini menoleh atau belok kanan kiri, menoleh atas bawah. Ya. Ya, jadi sekian demo project yang telah kami buat. Mungkin ada yang Afif mau menambahkan? Ya, untuk coba back ke project itu. Nah, itu juga tadi seperti yang dikatakan juga udah disetting untuk mobilnya bergerak sesuai dengan jalur yang telah ada. Juga ada kami ciptakan kayak yang statik, mobil yang diam aja, terus ada juga yang bisa bergerak. Jadi di sini sistemnya ketika mobil itu telah sampai di ujung dari ground plane kita, maka dia akan balik lagi. Gitu. Ya, sebentar. Di sini misalkan ditunjukkan seperti ini. Nah, jadi ketika mereka sampai di ujung, maka akan putar balik dan kembali. Ya. Ya, maka objeknya akan berputar balik dan kembali. Jadi untuk panah-panahnya ini yang tadi kami bilang navigasinya, jika kita belok ke kiri, maka dia akan menyesuaikan. Jika kita maju, dia akan menyesuaikan. Dia akan berubah sesuai navigasi kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Selamat malam.